الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا لنا وهبنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أمسينا على الفطرة الإسلام وكلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أمسيت بك بنعمة وعافية وسر واتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أمسى بنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما
خصهم كتاب الله بأسادتنا في مكة عمر عثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung. Bu, kita mulai lanjut. Didoakan bersama-sama buat yang mau memberikan tempat duduknya bagi yang lain, kita doakan masuk surga tanpa hisab. Amin. Siapa yang mau masuk surga tanpa hisab, maju. Biar memudahkan yang lain dulu ya. Nah begitu. Masa anak-anak harus malu mau? Anaknya nggak mau. Maju nggak apa-apa, itu Pak meninggal gigi nggak. Sekarang kalau ganti wajah Bu, insya Allah ya. Apa-apa. Nanti masukin buku yang di depan gambarnya paling gede. Itu tuh ada Pak LH, Masya Allah. Masukin tuh, ada di IG, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Twitter, ada di Facebook, lengkap pokoknya. Mau jadi artis Al-Qur'an mau di depan. Ayo Pak, saya jangan lupa ya Pak ya. Nanti bersaksi. Setelah itu kita mulai ya Bu ya. Acara sore hari ini kita berbagi semua RT ini, mohon maaf buat ini ditembak Bu Ina, ditembak buat bagi dia ya, karena memang dadakan kalau salah. Baik, kepada yang sudah sore hari ini menurun sana, silakan mulai. Bu-ibu dirapatkan ya, nggak usah takut. Insya Allah kita sudah sehat semua. Nanti di akhir nggak usah salam-salaman dulu. Insya Allah waktunya cukup, nanti kita keliling masyarakat ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi sadri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para ketua majelis taklim, mulai dari RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, Blok C Taman Alamanda beserta dengan jajarannya, beserta dengan pengurusnya, juga kepada pengurus DKM Masjid Al-Qur'an, dan tentunya adalah ibu-ibu semua, ibu-ibu solehah, bunda-bunda solehah, mama-mama solehah. Amin. Ya, alhamdulillah sudah diringankan langkahnya ya ibu-ibu menuju ke masjid dan kita cintai ini. Tentunya ini yang ditunggu ya, setelah kita rehat selama 1 bulan fokus ke bulan suci Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai kembali kajian rutin kita, dan insya Allah yang akan mengisi tausiah ini adalah Bapak Ustaz Nur Hadi SPD EPD, semoga sudah hadir tengah kita. Izinkan saya mau menyampaikan agenda kajian ya, boleh dibilang pembukaannya setelah kita rehat bulan Ramadan. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan dari ketua umum, kemudian ada acara inti tausiah, dilanjutkan dengan doa penutup dan terakhir pengumuman. Mari ibu kita buka sama-sama pembukaan kajian kita hari ini dengan baca Ummul Quran
surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita baca lancar ya sampai akhir, tidak ada halangan apa-apa. Selanjutnya ibu-ibu yang membaca membawa Al-Quran, ya, bawa mushaf Al-Quran, kita bersama-sama membaca ayat Al-Quran, dan insyaallah pembacaan ayat Al-Quran ini akan dipimpin oleh Bihajah Ummu Kalsum dengan seri tilawah Bunda Yeti Jamaliyah, membaca surat Al-Baqarah ayat 183, 196, dan dilanjutkan dengan At-Taubah ayat 103. Ya. Kepada Bunda Hajah Ummu Kalsum dan Bunda Yeti Jamaliyah kami persilakan. Tes, nggak bunyi ini mah Bu. Sana. Ada dua nggak? Hah? Dua ada. Ada banyak. Ya. Geser lagi sini. Takutnya nyampe. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 183 Al-Baqarah sama 196 Al-Baqarah juga. Nanti dilanjutkan dengan surat At-Taubah ayat 103. Sudah dibuka semua? Diulangi lagi ya Bu. Maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam kama
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelilah haji yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum haji sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih haji yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumnya. Apabila zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha dengar Allah dengan segala firman-Nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Bunda Ukusum dan juga Bunda Yenti yang sudah memandu dan memimpin pada Al-Quran. Ibu jamaah Mustaqim Al-Furqan yang sama-sama insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kajian boleh dibilang pembukaan kajian setelah kita berangkat, maka berikutnya kita berikan sambutan dari Ketua Umum yaitu pada Ibu Novia Susanti. Pada beliau tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat insyaallah ibu-ibu jamaah Majelis Al-Furqan mulai dari RT 1 sampai RT 4. Alhamdulillahirabbil alamin, kita hari ini bisa berkumpul kembali di acara pembukaan Taklim Al-Furqan yang insya Allah akan diikuti pembukaan taklim RT semuanya ya, dari RT 1 sampai RT 4. Alhamdulillah juga kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita pada hari ini untuk meringankan langkah kita datang ke majelis taklim, ke majelis ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita ya ibu-ibu, untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Hari ini insya Allah akan diisi tausiah oleh Ustaz Nur Hadi, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa menjadi bekal untuk kita menapaki kehidupan di dunia ini untuk semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan para tabiin. Karena sesungguhnya beliaulah sebagai uswatun hasanah yang patut kita suri tauladani dalam kehidupan kita. Ibu-ibu sekalian, tak panjang kalam ya. Hari ini insya Allah di akhir acara kita adakan halal bihalal. Alhamdulillah masih dalam rangka Syawal, dan untuk pengajian RT bisa mulai pekan depan atau bulan depan silahkan. Berikutnya untuk kajian anak-anak remaja Risma mulai kapan? Mulai hari ini? Warnanya apa bulan depan aja? Oh, oke. Mulai bulan depan ya ibu-ibu. Jadi mohon sekali untuk yang mempunyai anak-anak remaja dari usia kelas 5 sampai dengan SMA atau kuliah, setiap hari Sabtu pada maghrib kita ada kajian rutin ibu-ibu. Jadi anak-anak kita kumpulkan di sini, insya Allah akan ada bekal untuk mereka untuk menapaki kehidupan remaja mereka dan bekal mereka untuk di akhirat ya, insya Allah ya. Dan itu sangat bermanfaat. Jadi untuk menghindarkan mereka dari kebiasaan bermain gadget segala macam di rumah, untuk mengurangi itu silahkan anak-anak didorong untuk ke majelis taklim Risma ya, remaja masjid. Terus kemudian terakhir tahsin, insya Allah juga bulan depan akan dilaksanakan kembali setiap hari Senin sama hari Selasa. Bagi ibu yang belum ikut, monggo silahkan ikut. Kita mulai dari Ba'da Asar. Ya.
Oke, itu aja insya Allah ibu-ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata agar kita bisa segera mendapatkan tausiah dari Ustaz Nurhadi. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum Ibu Rodia Susanti yang sudah memberikan arahannya ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa memahami dan juga tentunya kembali dapat melakukan kegiatan taklimnya yang sudah kembali dilaksanakan seperti biasa. Baik ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita sejenak ya untuk memfokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Nurhadi SPD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Jamnya ini cocok gak sih? Hanya kecepatan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis taklim Ummahat Al-Furqan rahimakumullah. Apa kabar ibu sekalian? Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah ya. Tentu pertama, tiada kata yang terindah untuk kita sampaikan selain untayan rasa syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah sampaikan. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, ibu sekalian. Tiga nikmat inilah yang biasa kita syukuri ya. Karena memang ini menjadi nikmat yang paling mendasar untuk senantiasa kita syukuri. Pertama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Dan di antara dua nikmat yang kata Rasulullah sebagian besar manusia melupakan itu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu. Nikmat sehat terasa disyukuri ketika dalam kondisi apa bu? Sakit. Itu begitu kita harapannya ya Allah kapan ya sehat gitu ya. Ketika kita sakit. Padahal ketika kita sehat nggak merasa itu adalah sebuah nikmat. Yang kedua adalah nikmat waktu. Ketika ketika longgar waktu kita nggak manfaatkan. Tapi begitu sulit, kita sempit, begitu sibuk, kita mengharapkan waktu yang luang gitu ya. Karena itu wajar dan wajib kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang tadi saya sampaikan di depan. Alhamdulillah, dan selanjutnya sholawat ring salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang istiqomah. Sebagaimana tema yang coba kita usung, kita muhasabai ya Bapak dan Ibu ya. Kenapa saya bilang Bapak, ada bapaknya di sini ya. Sengaja kita usung ini untuk nasihat saya pribadi. Karena ternyata bicara istiqomah ibu sekalian itu ada satu hal dan perkara yang paling berat. Dan bahkan dari 6.666 ayat, kurang lebih seperti itu kata ulama, maka ayat yang paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah itu adalah ayat tentang istiqomah. Ada di surah Hud ayat ke-17 kalau tidak salah. Maka ketika itu kemudian Rasulullah sampai tumbuh ubannya ditanya oleh sahabat, Rasulullah sampai segitukah? Karena ternyata turun tentang ayat yang memerintahkan beliau untuk istiqomah.
Karena ini perkara yang sulit Ibu sekalian. Jadi sekelas Rasulullah saja yang sudah maksum, yang sudah dijamin masuk surga, dijamin lah Ibu ya. Ketika salah langsung diingatkan, itu saja merasa begitu berat yang namanya istiqomah dalam ketaatan. Apalagi kita yang jauh dari zaman beliau, kita tidak pernah melihat sosok beliau yang begitu sempurna menjadi uswah hasanah hidup dari kehidupan kita. Kita tidak pernah melihat sahabat ya, begitu banyak tantangan, ujian, godaan di zaman yang serba milenial seperti ini. Ya Ibu ya. Jadi karena itu saya atau kita bersama sore hari ini mencoba ingin mengkaji tentang istiqomah pasca Ramadan. Ya. Kenapa? Karena kata ulama salafus saleh mengatakan kunu robbaniyin wala takunu ramadhiniyin. Maka jadilah engkau menjadi hambanya Allah dan jangan menjadi hamba Ramadan. Apa maknanya? Allah kita yang kita sembah di Ramadan kemarin Ibu sama dengan Allah yang kita sembah dan ibadahi di bulan Syawal ini, betul? Betul nggak Bu? Betul ya. Tapi kalau orang-orang yang Ramadhaniyin, dia beribadah, dia mengingat Allah hanya di bulan Ramadan. Kalau dalam bahasa yang viral, soleh mendadak, betul? Artis-artis yang biasanya mohon maaf dandanannya nggak jelas gitu kalau bahasa saya, tapi begitu mendadak berubah karena rating juga. Ya, harus menyesuaikan karena mayoritas yang nonton kita juga. Kalau nggak didandani gitu ya, nggak di casing, nggak dibungkus kalau bahasa saya ya. Karena beda Bu, kalau yang dijilbabin dengan diuntaikan sampai ke bagian ini kan itu jilbab. Ya. Tapi kalau diselimuti dibungkus ya kayak begini aja Bu. Nah ini dibungkus nih, kayak begini kan? Tahu? Nutup tapi tampak lakukan seperti itu. Ya wajar lah mereka juga nggak terlalu paham tentang agama. Tapi terkait dan karena tuntutan skenario, nyari duit, rating segala macam, soleh dan solehah mendadak. Mereka lah yang disebut dengan Ramadhaniyin. Ya, tidak bermaksud begibah untuk itu, tapi itu untuk muhasabah bahwa kita kata salafus saleh jadilah hamba Allah yang senantiasa mengingat Allah, yang senantiasa dalam ketaatan beribadah kepada Allah sepanjang waktu dan sepanjang hayat dan umur kita. Paham sampai sini? Baik, itu ya temanya. Kenapa kemudian kita angkat tentang tema ini? Ibu sekalian, bersyukur kepada Allah. Bulan Ramadan mudah-mudahan menjadi saksi. Bulan Ramadan yang barusan meninggalkan kita atau kita meninggalkan Ramadan, Bu? Ramadan meninggalkan kita. Maka bersyukurlah bagi orang-orang selama di bulan Ramadan kemarin yang bersungguh-sungguh memanfaatkan peluang pahala dan minta ampun kepada Allah sehingga nanti Ramadan saat di yaumil qiyamah akan menjadi syafaat dan pembela kepada orang yang mujahadah, orang yang bersungguh-sungguh mengisi siang dan malam di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang luar biasa fadilah dan manfaatnya. Dan akan menjadi malapetaka pada orang-orang yang meremehkan kesempatan emas itu dengan ketidakseriusannya. Ada nggak Bu yang tidak serius? Banyak Bu. Jangankan yang sunnah, puasa 1 hari masih nyeragami nggak enak sama tetangga. Setelah itu siang juga kalau ibu lihat di pasar, di tempat-tempat keramaian juga orang biasa-biasa saja. Dan bahkan kita orang yang berpuasa menjadi malu dan jengah melihat mereka. Benar nggak Bu? Kalau ada laki-laki di mana gitu ya, kalau kita sedang jalan malah jengah sendiri. Padahal mereka yang salah. Tanpa malu kita sendiri yang merasa malu, merasa ngurus dari Allah gitu. Dan itu biasa gitu. Maka bersyukurlah kita orang-orang yang kemarin dikaruniakan, dipertemukan dengan bulan Ramadan, mengisi dengan kesungguhan dan bersungguh-sungguh dengan targetnya. Ramadan dan Al-Quran menjadi syafaat, kata Rasulullah. Maka nanti di yaumil qiyamah, Ramadan akan membela kita, ibu sekalian. Duhai Allah, berikan syafaat dan pertolongannya kepada orang-orang yang berpuasa, yang saum Ramadan. Kenapa? Karena dia sudah menahan, tidak makan, tidak minum, dan menahan nafsu selama sepanjang hari. Itu kata Ramadan.
Dan tidak kalah Al-Quran pun juga minta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, wabil khusus di sepanjang bulan Ramadan. Apa kata Al-Quran? Wahai Allah, ini hadis ibu, saya nggak ngarang ya. Wahai Allah, berikan syafaat kepada dia, orang-orang yang sudah membaca Al-Quran, karena dia sudah ikhlas menahan kantuknya untuk menghatamkan Al-Quran. Al-Quran itu kalau nggak biasa bu, nggak menjadi habit, nggak menjadi kebiasaan. Alhamdulillah kemarin waktu kita waktu kita halal bihalal itu sama Ustadz Khairul ditanya berapa yang ini, sampai subhanallah ada satu di antara anggota jamaah kita yang sampai khatam 12 kali. Jadi nggak usah jauh-jauh di antara kita yang khatam 12 kali. Targetnya 15 kali khatam, tapi qadarullah itu juga luar biasa. Kebayang ya bu? Kebayang ya, kalau misalnya 15 kali artinya sehari 2 kali, bener nggak? Kalau 15 kali berarti sehari 2 kali khatam. Bisa tuh faktanya. Dan bahkan saya pernah ada cerita sahabat Ustadz di Bandung beliau cerita ayahnya, bukan beliau, ya. Ayahnya sepanjang hidupnya ketika di bulan Ramadan, dia pengasuh pesantren, dia bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali. Gitu ya. Maka kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya gitu Bu ya. Jadi bukan gadget, bukan kecantikan, bukan harta benda, bukan jabatan yang akan membela kita ternyata. Maka saum yang sudah kita tunaikan, Al-Quran yang sudah kita baca, itu yang akan menjadi syafaat, itu yang akan menjadi penolong dan pembela kita. Kalau di dunia saja Bu, kita merepot, ya, kita repot saja belum tentu kok orang memudahkan urusan kita, belum tentu. Coba aja, belum tentu. Ya, artinya kalaupun mau membantu juga semampu dan sekadarnya saja. Ya, Ibu kesulitan ekonomi gak semua tuntas oleh BMM kok ya. Paling BMM sebagai stimulan, mangga dikelola dengan baik gitu ya, sebagai bentuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu ya. Tapi kalau Al-Qur'an, Masya Allah, yauma yafirul mar'u min akhi. Nanti di yaumul kiamah kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Suami lupa istrinya, ibu lupa anaknya, bapak ibu lupa anaknya, dan seterusnya. Urusan masing-masing. Di hari itu semua ada di genggaman Allah. Saatnya kita mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah kita lakukan di dunia. Maka bayang ya Bu, saat kita merasa nggak punya apa-apa, saking dihisap begitu panjang. Bayangin aja Bu, manusia sejagat dan sepanjang zaman dihisap satu demi satu, sepanjang itu. Dan bahkan dalam sebuah hadis, saking sibuknya banyak di antara manusia ketika menunggu hari penghisapan penghitungan itu, peluh atau keringatnya sampai setinggi leher. Kita tenggelam dengan peluh dan keringat kita. Lah kalau kita nggak ada yang pembela, apa rasanya? Itu Bu ya. Karena bersyukur, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah pilih, yang betul-betul memaksimalkan di bulan Ramadan kemarin. Kalau sudah, ya kita tidak bisa memutar waktu kita Bu. Doa dan harapan kita tinggal berdoa semoga Allah panjangkan umur kita sampai ketemu dengan Ramadan berikutnya. Itu saja. Itu Bu ya. Hanya penyesalan itu pasti di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Gitu ya. Baik, Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan tentang bagaimana kita menyikapi keistiqomah dan belajar dari salafus saleh di bulan-bulan seperti ini, saya ingin sedikit tadabbur ya, kajian tentang beberapa ayat di surah Az-Zariyat. Silakan Bunda yang bawa Al-Quran terjemah boleh dibuka. Kalau nggak ada langsung saya bacakan aja biar cepat. Kalau nggak nanti kasih catatan ya. Dari Ustaz Nur Hadi hari ini kajiannya atau tadabbur Al-Qurannya surat Az-Zariyat. Kalau tidak salah ayat ke-51. Ya. Ada beberapa ayat yang saya ingin ketengahkan dan tadabburi pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Yang pertama Ibu sekalian, saya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 15 sampai dengan 19 ya. Az-Zariyat ayat 51, surat ke-51 ayat ke-15 sampai dengan 19. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Apa kata Allah? Sesungguhnya, ada kata-kata sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman surga dan mata air.
Saya ingin ketengahkan Ibu bahwa inilah hadiah, inilah pahala, inilah balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa tadi yang saya sampaikan? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata-mata air. Akhirina ma'atahum rabbuhum, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Apa yang kita inginkan Allah akan kasih, Bu. Tidak seperti di dunia. Tidak seperti di dunia. Orang-orang yang bertakwa ya, sebagai goal atau hasil ending serta tujuan Allah memberikan Ramadan itu kan di akhir ayat perintah Ramadan kan seperti itu. La'allakum tattaqun. Maka ketika kemudian di bulan Ramadan ini kita belum menjadi orang-orang yang muttaqin, jangan salahkan Ramadan. Jangan salah Ramadan. Karena sungguhnya maunya Allah seperti itu. Maka yang salah kita yang belum bisa memantaskan diri menjadi orang-orang yang bertakwa dengan pesantren yang namanya Ramadan itu. Itu Bu ya. Saya lanjutkan. Sambil menerima segala pemberian Rabb mereka, apapun yang diminta Allah akan karuniakan. Allah akan berikan semau kita. Ya. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah kanu qabla dzalika muhsinin. Ketika di dunia adalah mereka orang-orang yang berbuat baik. Mereka adalah muhsinin, orang-orang yang berbuat baik apapun dalam kebaikannya. Apapun dalam kebaikannya. Ibu kalau saya tanya, di Ramadan apa kebaikan Ibu yang Ibu bisa lakukan? Banyak. Banyak. Baca Al-Qur'an. Saum itu sendiri sebagai ibadah yang utama. Apalagi Ibu? Ayo muhasabah diri, nggak apa-apa. Hasibu antu hasabu qabla antu hasabu. Ya, hisab diri kita. Apa Bu? Baca Al-Qur'an, infak sedekah. Apalagi Bu? Tarawih, qiyamul lail. Terus kadang-kadang malam yang bisa syukur bisa dilanjutkan dengan tahajud. Sahur yang di dalamnya ada keberkahan, perbanyak istighfar dan begitu banyak amalan-amalan soleh yang begitu ringan kita lakukan di bulan Ramadan. Maka kalau mau melihat orang-orang Islam sejati, profilnya adalah kehidupan kita di bulan Ramadan itu begitu indah. Jadi itulah kehidupan salafus saleh terdahulu. Para sahabat ini seperti Ramadan begitu. Masjid setiap hari penuh. Sebelum subuh sudah bangun dan seterusnya. Saya lanjutkan ayatnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini adalah karakteristik ciri-ciri orang bertakwa di ayat ini. Karena ada ketentuan dan karakteristik orang-orang yang bertakwa Allah sebut di surat yang lain. Tapi dalam konteks surat yang saya maksud di Zariyat 15 sampai dengan 19 kata Allah, siapa orang-orang yang muttaqin yang diberikan pahala-pahala tadi? Air yang mengalir di bawahnya, kemudian dikaruniakan apa yang menjadi harapan dan permintaannya. Maka kata ayat ini Allah berfirman, orang-orang muttaqin itu ciri atau indikatornya adalah satu di antaranya adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Artinya apa? Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Bu, aja. Tidurnya semalam berapa jam? Sedikit-sedikit tidur atau tidur sedikit? Tidurnya sedikit apa sedikit-sedikit tidur baru satu lembar gini gitu ya. Pedes Bu baca Al-Quran itu ya itulah. Kenapa? BRW? Gak banyak, cuma 8 jam kayak bayi nih. Berapa jam Bu? Rasulullah itu dalam ayat sekitar 4 sampai dengan 5 jam. Beliau itu tipsnya, ayo nih saya kasih tip nih, saya kasih tip. Mudah-mudahan saya tidak termasuk kabura maktan indah Allah. Saya ngasih tip tapi saya gak melakukan, murka Allah. Namanya deep sleep. Apa Bu? Deep sleep. Jadi tidur yang tidak terlalu lama tetapi berkualitas. Paham ya? Tidur yang tidak terlalu lama tetapi berkualitas. Caranya ikuti tuntunan Rasulullah. 1. Apa Bu? Bersuci. Istiqomahkan itu. Dan termasuk menjaga wudu itu kan termasuk the 7 habit daily. Jadi 7 kebiasaan Rasulullah, 1 diantaranya adalah menjaga wudu, batal wudu. Jadi ketika kamar mandi mohon maaf pipis, ya wudu. Jadi kalau di tempat kerja kan tantangannya luar biasa. Pokoknya kalau surga ya tantangannya begitu gratis, tapi tantangannya tuh udah bikin males aja gitu. Bangun aja udah luar biasa kan bisa. Jadi ibu bangun sebelum tidur tadi ya, tips untuk deep sleep ya. Apa tadi? Bersuci. Kemudian setelah itu membaca surah Al-Fatihah.
kemudian trikul itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, kemudian doa tidur. Syukur-syukur, ada juga hadis yang menyampaikan agak panjang baca surah Al-Mulk. Kalau nggak bisa, cukup tadi yang disampaikan, miring ke kanan sunnahnya. Miring ke kanan ya Bu, miring ke suami. Kanannya, suaminya di kanan atau di kiri gitu ya. Dan kemudian berdoa. Maka insya Allah Ibu, kalau kita punya azam dan niat baik sambil berdoa bersih dalam pikiran kita, duhai Allah, bangunkan aku di sepertiga malammu, insya Allah aku akan bermunajat kepadamu. Bangunku. Maka alarm keimanan itulah yang pada akhirnya membangunkan kita. Kalau bukan alarm ini, kasih toa juga bakalan bangun. Percaya saya, dikasih toa juga bakalan bangun. Karena keimanannya tadi. Jadi alarm keimanan itu. Tapi untuk merangsang kita bisa bangun tadi, ada sunnah-sunnah yang bisa dilakukan. Gitu Bu ya, Rasulullah itu begitu. Jadi mempercepat tidur, mempercepat bangun. Mempercepat tidur tidak kemudian habis maghrib juga tidur, enggak juga begitu ya. Antara jam 9 jam 10 kalau saya ya enggak suka begadang. Istirahat saja, nanti setengah 4 paling lambat sudah bangun. Bangunkan istri, bangunkan anak. Kenapa? Karena perintahnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perintahnya Bu, perintahnya bukan bawa keluargamu ke dalam surga. Kenapa? Karena ternyata kalau hanya ingin masuk surga, ibu dan kita punya sebiji dzarrah atom sangat kecil di dalam hati ibu, iman dan percaya kepada Allah, akan dijamin nanti tidak akan kekal di dalam neraka, tapi tidak dijamin terjilat oleh api neraka. Paham tidak? Paham tidak? Paham ya. Jadi kalau ada keimanan di hati kita, insya Allah masuk surga. Cuman perkaranya kita mampir enggak ke neraka. Gitu ya. Dibuka surah Maryam. Jangan dibaca di sini, nanti ditandain saja ya, karena kajian kita nanti ngalor ngidul kan kalau enggak fokus. Di surat Maryam ayat 17, surah ke-19. Dibaca ya. Jadi di situ ya. Baik, saya lanjutkan lagi tentang surat ini sebelum ke belajar tentang salafus saleh seperti apa sih di bulan-bulan seperti ini. Salafus saleh itu membuat sebuah amal soleh gitu ya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi sudah ya. Jadi tidurnya cuma sedikit Bu. Tidurnya cuma sedikit, tapi berkualitas tadi. Ya, kalau nggak berkualitas mau 8 jam kayak apa ya bahasanya, molornya panjang tapi malasnya luar biasa. Karena nggak jaminan yang tidur 8 jam itu, ya kita punya tim kerja misalnya, nggak ada jaminan ketika 8 jam atau 9 jam tidur itu kemudian kinerja atau produktivitasnya di perusahaan atau di sebuah instansi kemudian menjadi seorang pribadi yang rajin, giat dan produktif. Enggak juga. Jadi 5-6 jam, 4-5 jam, 6 jam cukup insya Allah ya. Seperti itu ya. Baik, kemudian di ayat berikutnya nih ya, salah satu ciri indikator calon-calon penghuni surga, orang-orang yang mutakin. Wabil ashari. Jadi di waktu sahur menjelang subuh itu, mereka yastaghfirun, meminta ampun kepada Allah. Maka sebaik-baik istighfar Ibu ya, sepanjang waktu itu baik, tapi di saat sahur itu yang diutamakan. Inilah kata para ulama salah satu ciri-ciri calon penghuni surga. Ibu mau masuk surga? Mudah atau gampang Bu? Mudah insyaallah ya. Dan mudah-mudahan ya, salah satu menjaga keistiqomahan itu ternyata selain ada ada keseriusan kita, salah satu tips nih ya biar istiqomah itu adalah cari sahabat, teman yang mengingatkan akan ketaatan dan kebaikan. Itu Bu caranya. Ngumpul dengan orang-orang soleh, kira-kira sederhananya seperti itu. Setiap di grup yang disampaikan selalu nasihat, ya, selalu kebaikan-kebaikan, ya. Jangan buat grup yang tidak menasihati. Maka dalam kata bijak, sahabat sejati itu adalah sahabat yang bukan yang membenarkan engkau, tapi sahabat yang sejati itu adalah yang menjadikan engkau menjadi benar. Beda kan kalimatnya? Kalau membenarkan engkau, kita salah, dibenerin aja gitu kan, ngikut aja gitu. Tapi kalau menjadikan engkau benar, kita salah, kita terpeleset, kita tergelincir, kita kilaf, diingatkan bahwa ini salah dan sering. Ini sahabat sejati. Gitu ya, yang mengingatkan terus dengan kebaikan dan amal soleh. Ya, perbanyak istighfar di saat-saat sahur. Kemudian terakhir, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, kata Allah, dan pada harta-harta mereka ada hak
untuk orang miskin yang meminta atau orang miskin yang tidak meminta. Karena menjaga ifah atau harga diri, tidak meminta-minta, maka termasuk ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang peduli. Maka buah Ramadan yang kita harus perbaiki tidak hanya hablum minallah, tetapi buah akhlaknya adalah dia baik hablum minannas. Karena banyak punya orang kelihatan merasa soleh gitu ya, tapi nggak pernah peduli dengan persoalan lingkungan sekitar, jamaah, KRT-an, warga, sahabat, saudara kita yang butuh bantuan. Itu juga buah dari Ramadan kita. Coba bayangkan ada zakat yang dikelola, itu kan semuanya nilai dan makna yang dibangun secara universal adalah bagaimana horizontal hubungan kita dengan manusia bisa dibangun dengan baik. Ini yang kita sebut dengan hablum minannas. Maka orang soleh itu ya soleh spiritual, tetapi juga soleh secara sosial. Seperti itu Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mutakin. Ciri-cirinya sudah disampaikan tadi, dan kita menjaga predikat mutakin hasil oleh-oleh dari Ramadan kita, berjanji pada diri kita masing-masing, kita pertahankan, kita isi 11 bulan berikutnya dengan amalan-amalan yang pernah kita lakukan dan telah kita lakukan di bulan Ramadan. Karena kita sudah berjanji, kita adalah Robaniyin, bukan Ramadaniyin. Kita adalah hamba Allah. Setiap saat Allah kasih rizki, setiap saat kita juga harus beribadah kepada Allah. Itu Bu ya. Baik, itu sebagai dikasih jam berapa Bu? Karena nanti ada halal bihalal ya, secukupnya aja ya, sampai 5:30 cukup? Ya, saya agak percepat. Baik, saya ingin sampaikan tentang bagaimana kondisi salafus soleh selepas Ramadan Bu. Ini menjadi pembelajaran. Karena dari mana lagi kalau bukan tuntunan Rasulullah dan para orang-orang soleh terdahulu, kita bersikap dan napak tilas kebaikan mereka. Ibu-ibu sekalian, pertanyaan yang teramat mendesak untuk dijawab oleh kita masing-masing adalah, setelah Ramadan berlalu, sudahkah kita menunaikan berbagai sebab yang akan mempermudah amalan kita di bulan Ramadan diterima di sisinya, dan sudahkah kita bertekad untuk terus melanjutkan berbagai amalan ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan? Bisa dipahami nggak kalimat panjang saya? Artinya kita, kalau Rasulullah itu mengajari kita, selalu ada rasa was-was, khawatir kalau dan jangan-jangan amalan Ramadan kita tidak diterima oleh Allah. Maka jangan simpan dalam diri kita kebanggaan yang selubung. Kita merasa paling soleh, merasa cukup amal, ya. Kemudian kita merasa cukup, nggak ada sikap salafus soleh seperti itu, ya. Terus setiap hari merasa amalannya masih kurang, jauh dari sempurna. Maka apa yang dilakukan mereka? 6 bulan menjelang Ramadan mereka sudah berdoa untuk ditemukan, dijumpakan, dan istilahnya mendapat bulan Ramadan, dan 6 bulan berikutnya menyempurnakan amalan yang sudah dilakukan Ramadan dengan doa agar kiranya Allah menerima amalan Ramadan. Itu salafus soleh. Jadi nggak kemudian, mohon maaf ya, di hari pertama saja sholat zuhur tidak seperti biasanya. Orang-orang masih sibuk dengan baju barunya, masih sibuk dengan opor ayamnya, masih sibuk dengan HP barunya, masih sibuk dengan jilbab barunya, dengan yang baru-baru yang lainnya. Itu baru 1 hari Bu. Itu baru 1 hari. Jujur, di masjid sudah mulai sepi dan seterusnya. Tapi kembali kalau di Al-Furqan karena sepi karena ketua dekamnya pulang kampung dan nyalain ikut pulang kampung gitu Bu ya. Itu ya Bu ya. Jadi inilah sifat atau istilahnya sikap salafus soleh ketika di bulan Syawal ya. Di bulan Syawal itu mereka masih merasa was-was, masih merasa kurang, sehingga disempurnakanlah amalan-amalan itu dengan berdoa kepada Allah. Doa Allah, terima amal-amalku selama di bulan Ramadan. Maka penting Bu ya, ditanamkan, diajarkan, didawamkan, dibiasakan dengan doa-doa untuk dikabulkannya doa. Mau diajarin Bu? Mau? Caranya gimana? Ada yang sudah hafal? Silakan dibuka Al-Baqarah ayat 127, 128. Ini ada satu doa Nabi Ibrahim yang insya Allah sudah hafal ya. Biasanya para asatid digunakan untuk menutup doa ya. Doa panjang biasanya di akhir doa setelah Rabbana atina fid dunya hasanah gitu ya, wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Dari doa sabu jagat Ibu saya ingin berpesan. Lo perhatikan, fokus lagi. Dari doa sabu jagat yang insya Allah dijamin anak kecil sampai aki-aki, nenek-nenek semuanya hafal. Karena ini memang sabu jagat. Doa yang luar biasa Ibu. Ada 3 yang ingin sampaikan dalam doa itu. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 201. Robbana atina ya, nggak usah dibuka nanti buka-buka nggak selesai ya. Sabu jagat dulu, dicatat aja lah. Al-Baqarah gitu loh, bawa pen kan? Baik. Robbana atina fid dunya hasanah. Doa Allah ya Robku kira-kira begitu ya. Atina fid dunya hasanah. Berikan aku kebaikan dunia atau dunia dalam kebaikan gitu ya. 1. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah, surga yang tadi kita sebut. Terakhir ada lagi Bu. Ini pentingnya kenapa ku anfusakum wa alikum nar. Paham ya? Apa? Dan bebaskan aku atau kami dari api neraka. Jadi perintahnya tentang nar, tentang jauh dari neraka. Ku anfusakum wa alikum nar. Gitu ya. Sampai doa makan coba perhatikan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Tuh, situ. Apa hubungannya makan dengan neraka? Karena bisa jadi makanan yang kita makan itu bisa mencelakakan kita masuk neraka. Maka neraka ini harus kita hindari. Kalau tujuannya surga misalnya seperti itu, perintahnya kan bukan ku anfusakum tentang jannah gitu enggak ya, tapi tentang neraka. Gitu Bu ya. Baik, kemudian doa untuk diterima amalan tadi surat sudah ketemu Bu. Rabbana taqabbal minna. Duhai Allah, taqabbal minna, terima amalanku. Taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka Engkau sungguh adalah yang maha mendengar dan melihat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim 127 ya. Wa tub alaina, dan terima tobat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau adalah maha menerima tobat dan maha yang kasih sayang. Kira-kira seperti itu. Itu Bu ya. Ada lagi doa ini dari hadis ya, Bade. Allahumma inna nas'aluka. Kalau di pagi hari apa Bu? Lupa saya. Rabbana taqabbal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbala. No, amal yang diterima. Seperti itu. Itu kita perbanyak Bu. Menyempurnakan barangkali di dalam amalan kita banyak, tapi kadang-kadang terbesit, mohon maaf, sifat yang ingin didengar, sifat yang ingin disebut. Kalau dilihat berarti ria, kalau ingin didengar namanya ujub. Apa Bu? Benar ya? Dan seterusnya lah, kira-kira sifat-sifat hati kita ya. Kadang manusia seperti itu Bu sifatnya ya. Kalau sudah mulai banyak ada tuh rasa kebanggaan dalam hati, disebut namanya, apalagi yang di list-list gitu, itu harus hati-hati ya, meskipun kita tidak bermaksud nggak usah di list, nggak juga, nggak apa-apa, sebagai bentuk fasal bikhara silakan. Kan ada Bu ya di One Juz, kalau di Al-Furqan kan itu cepet pokoknya kalau sudah khatam dikasih tanda, nggak masalah, tapi terus jaga niat kita ya. Dan karena itu kadang-kadang kita tergelincir, maka kita sempurnakan, kita mawas diri dan berharap kepada Allah, semoga Allah menerima amalan kita. Seperti itu Bu ya. Baik, inilah sikap dan apa yang dilakukan oleh sahabat salafus saleh ketika di bulan-bulan seperti ini. Yang kedua Ibu-ibu sekalian, 10 menit lagi waktunya ya. Yang kedua apa Bu? Yang kedua fastaqim tadi. Istiqomah mereka itu. Ya, jadi enggak ada bedanya mereka beramal di bulan Ramadan dan di bulan selain di bulan Ramadan. Tidak seperti kita, ya. Kenapa? Karena memang ada keringanan dan kemudahan-kemudahan anugerah yang Allah sampaikan. Saya pribadi juga jujur nggak bisa sebanyak membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran sebanyak di bulan Ramadan. Tetapi paling tidak adalah ada bekas kebaikan yang bisa kita bawa di bulan berikutnya itu Bu ya. Mudah-mudahan bisa kita tunaikan. Sebentar Bu. Baik, ini ya. Kemudian yang kedua. Yang berapa Bu? Yang ketiga, sebentar. Saya sudah kasih catatan-catatan. Ini melengkapi yang tadi ya. Saya sampaikan beberapa petikan hadis. Jadi satu ketika
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar ayat yang tadi disampaikan, beliau merasa heran dikarenakan tabiat asli manusia ketika telah mengerjakan suatu amal soleh, jiwanya akan merasa senang. Jadi ketika kita beramal itu kan plong gitu ya Bu ya. Kemudian, namun dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahukan satu kaum yang melakukan amalan soleh, akan tetapi hati mereka justru merasa takut. Di salaf soleh itu setelah beramal masih takut Bu, gitu ya, luar biasa. Maka kata Rasulullah, beliau pun bertanya kepada kekasihnya Rasulullah SAW. Apa pertanyaan Aisyah kepada beliau? Apakah mereka orang-orang yang meminum khamar dan mencuri? Kata Rasulullah, tidak wahai Aisyah. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat, yang bersedekah. Akan tetapi mereka merasa takut amalan yang mereka kerjakan tidak diterima di sisi Allah. Mereka itulah golongan yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Ini Bu ya, ini sikap bagaimana ketika salafus soleh setelah beramal senantiasa rasa khawatir bahwa amalnya tidak diterima. Ya, ini juga menjadi pembelajaran kita, ya, menjadi pembelajaran kita. Sehingga jangan sampai kita merasa dan cukup berpuas diri dengan amalan kita. Siapa yang sudah menggaransi amalan-amalan mana kita yang akan mengantarkan kita ke dalam surga? Siapa? Tidak ada. Ada kalanya orang yang kuat puasa setahun penuh, yang lain tidak. Tetapi ada kalanya ada orang yang mampu bangun setiap malam untuk sholat tahajud. Yang lainnya tidak mampu untuk berpuasa, ya mulanya juga tidak. Tetapi setiap saat ada orang yang repot, dia begitu ringan tangan membantunya. Ada kalanya orang enggak tahajud, enggak puasa, enggak sedekah, enggak, tapi mungkin dia baca Al-Quran yang kita tidak tahu. Ada kalanya enggak baca Al-Quran, enggak puasa, enggak, maksudnya yang sunnah-sunnah ya Bu ya. Kemudian tahajud juga enggak, sedekah juga enggak. Hati-hati. Ada kalanya di dalam hatinya mereka senantiasa memaafkan orang yang senantiasa menganiaya. Bukankah ada satu cerita seorang sahabat yang ketika masuk dalam sebuah majelis Rasulullah 3 kali disebut, sebentar lagi akan datang laki-laki calon penghuni surga. Singkat cerita, penghuni surga yang dimaksud Rasulullah itu ternyata tidak punya amalan-amalan yang istimewa. Setelah diintai dan dimata-mata oleh sahabat yang lain, nginep 3 malam. Pernah cerita ya? Pernah dengar ya? Apa amalannya? Sederhana Bu, melapangkan dadanya, menghilangkan setiap dendam, memaafkan setiap orang, gak usah minta maaf, sudah diplongkan seperti itu. Maka dalam bulan Syawal yang dibilang Bu Novi tadi, sejatinya kalau minta maaf sederhana Bu. Syawal semua kita ngaku salah. Minta maaf ya Bu RT, minta maaf ya Ustaz, Bu RW minta maaf, semua kita minta maaf. Persoalannya, punyakah kita dalam hati kita menjadi pribadi yang pemaaf? Inilah sejatinya juga bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Amalan hati yang jauh lebih dahsyat ternyata kecil bagi kita, tetapi ternyata amalan-amalan seperti ini besar di hadapan Allah. Itu Bu ya. Jadi dengan amalan-amalan yang sudah kita bangun, yang sudah kita berlomba-lomba mengejarnya, jangan pernah kita cukup merasa puas, kita terus merasa khawatir, jangan-jangan amalan kita belum diterima, hati kita belum menjadi pemaaf, masih pendendam dan seterusnya. Bukankah juga ada pernah cerita seorang pezina Bu? Nah dengar ya, akhirnya masuk surga. Apa yang dilakukan? Mengulurkan talinya, kemudian mengambil minum dengan sepatunya, diminumkan kepada anjing yang kehausan yang sebentar lagi sakaratul maut. Tapi atas pertolongannya dia kemudian diampuni oleh Allah dan ditakdirkan masuk ke dalam jannahnya. Apa yang dilakukan? Sepele bagi kita, ngasih anjing. Maknai bahwa kita menolong anjing saja menjadi kebaikan dan menjadi wasilah kita masuk surga. Apalagi kita menolong saudara-saudara kita yang kerepotan. Itu memaknainya. Bukan kemudian orang zina kemudian kita harus berzina, kemudian entah diamin, enggak begitu. Bisa dipahami sampai sini? Gitu Bu ya. Jadi hati-hati dengan amal yang sudah kita lakukan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah terima. Kemudian masih sedikit lagi ya, saya teruskan. Continue beramal soleh selepas Ramadan tadi ya. Tapi sudah saya sampaikan bahwa kita janganlah menjadi hamba-hamba Ramadan, tapi menjadilah hamba-hamba yang apa Bu? Yang robbaniyin. Nah, ada kata-kata salafus saleh yang berikutnya adalah bi'sal qaumil ladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan.
Ini bukan petikan hadis ya, bukan kata Rasulullah, tapi kata-kata bijak salafus saleh, generasi salaf setelah tabi'in. Apa kata beliau? Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan-bulan Ramadan saja. Itu Bu ya, insyaallah. Kemudian berikutnya beberapa amalan soleh selepas Ramadan, insyaallah sudah mafhum ya, sudah paham. Tapi saya ingatkan kembali, ini juga buat nasihat saya pribadi. Yang pertama tentu puasa ya Bu ya. Maka kalau salafus soleh, salah satu ciri indikator diterimanya amal soleh kita itu ketika kita Allah mudahkan untuk terus beramal soleh setelahnya. Itu salah satu cirinya. Paham ya? Jadi kalau amal soleh kita diterima, amalan soleh kita nggak mandek. Kalau saum kita diterima, salah satu indikatornya ya adalah kita continue istiqomah dengan amalan setelahnya. Kan toh setelah Ramadan masih ada beberapa jenis saum sunnah yang bisa kita lakukan. Setiap bulan 3 hari. Ada ya? Apa namanya? Ayyamul bid. Setiap pekan 2 hari, Senin dan Kamis, di mana di 2 hari itu diangkat amal-amal seorang hamba, gitu ya. Kemudian apalagi Bu? 9, 10 Dzulhijjah dan seterusnya. Maka ada pengiring-pengiring Ramadan yang tidak boleh kita lupakan. Termasuk masih di bulan ini, mudah-mudahan bunda-bunda semua sudah tuntas, yaitu apa Bu? Syawal, gitu ya. Tidak harus berurutan. Ini ya, kadang-kadang ada yang memahami harus berurutan. Tidak, ya. Tidak harus berurutan, ya. Yang penting dalam apa namanya? Dalam hadisnya seperti ini Bu redaksinya, ya. Siapa yang mengerjakan puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, tidak berurutan juga tidak masalah. Berarti kita mulai dari tanggal berapa? Tanggal 2 Syawal. Kalau 1 Syawal kan haramun ala siyam, enggak boleh puasa. Tanggal 2 Syawal sampai dengan 30 Syawal. Pahalanya seperti apa? Kata Rasulullah, kasoyimid dahar, artinya seperti puasa sepanjang tahun, puasa terus. Subhanallah ya, maka sayang kalau ini kita lewatkan. Maka yuk ajak keluarga, anak kita tuntaskan hutangnya. Kalau ibu-ibu ya, ada ustadz yang menyampaikan, mangga kalau saya dengan keluarga saya kondisikan seperti itu. Punten, ini tentang biasalah ya, namanya juga fikih, wilayahnya luas gitu ya. Mangga kalau saya bilang saya ke istri sama anak yang putri, tuntaskan dulu di hutangnya, setelah itu baru Syawal. Kalau dengan kesibukan, pada kata Ustaz termasuk adidayat, termasuk membolehkan ya Mi. Misalnya nggak sampai tuntas karena rusos segala macam, ibu banyak ya kerepotannya, kemudian nggak didouble dengan itu boleh, seperti itu, monggo ya. Yang penting pesan saya, yuk yang belum tuntaskan sayang Bu, sayang ya, karena ya hanya di bulan Syawal. Kalau Syawal kelewat nanti nyesel lagi, Ramadan udah kita nggak maksimal nyesel, nanti dikasih Syawal nggak kita makan nyesel lagi gitu ya. Jangan sampai banyak penyesalan karena kita mengabaikan dengan fadilah-fadilah pahala yang luar biasa itu. Baik. Kemudian puasa di 3 hari setiap bulan bisa ya. Selanjutnya sholat malam ya. Sholat malam mudah-mudahan ini bisa kita istiqomahkan ya. Ajak keluarganya, suaminya ya. Makanya Bu kalau biar imbang ya, suami istri itu kalau istrinya ngaji, idealnya suaminya juga ngaji, sehingga nanti enak dibangunnya ya, membingkai keluarga yang apa Bu, yang baiti jannati bisa di situ ya, saling mengingatkan. Sebab kalau misalnya ngajinya ibu, istri, nanti bilang suaminya nggak kufu, nggak imbang, nggak ngaji, malah nanti ibu dimarahin, ngaji sebentar aja udah ngajarin bapak. Kira-kira seperti itu ya. Insyaallah. Tapi saya berdoa mudah-mudahan keluarga ibu sekalian menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah yang terus membingkai keluarganya, tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga hatal akhirah, ketemu dengan pasangan masing-masing di surga. Kita harus satu resonansi, satu frekuensi, fastabil khairat, untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bu Adi, Bu Novi, tidak berpanjang kalam karena waktu dan yang disediakan enggak terlalu banyak, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi ya ibu-ibu sekalian ya. Buat saya pribadi, ngajinya mudah-mudahan juga istiqomah ya. Insyaallah guru-guru kita luar biasa ya. Senantiasa ada materi-materi yang terus bisa memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ditutup langsung dengan doa. Baik ibu-ibu sekalian, mari kita akhiri pertemuan sore hari ini
dengan berdoa, maka tentu secara simbolis dari keorganisasian DKM dengan ini kita buka kembali Ibu sekalian ya. Kita buka kembali taklim ummahat muslimat setiap bulan di pekan ketiga di Al-Furqan. Mudah-mudahan semakin banyak jamaahnya ya. Jangan sampai kita merasa sendiri, surga buat kita sendiri Bu. Kita surgakan sahabat dan saudara-saudara kita semuanya. Gitu niatnya ya. Gak mungkin ya, termasuk kita menunjukkan jalan kebaikan itu kan nilainya luar biasa gitu ya. Tetap semangat, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman dan Islam kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafar. Adalah zat yang maha mengampun. Ampuni segala dosa dan khilaf kami ya Allah. Kami sadar begitu banyak dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ada dosa maksiat mata, ada dosa dan maksiat pendengaran, ada dosa dan maksiat lisan dan mulut ini, ada dosa dan maksiat hati ini. Tapi kami yakin Engkau adalah ya Rahman, ya Rahim. Engkau adalah yang maha mengampuni. Karena itu ampuni ya Allah, ridhoi setiap pertemuan kami. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang senantiasa membingkai hidup dan kehidupannya untuk mencari keridhaan ya Allah. Tuntun kami, bimbing kami untuk senantiasa setia dan lurus di jalan-Mu, taat beribadah, menyembah kepadamu ya Allah dengan amal-amal terbaik dari kami ya Allah. Ya Allah, ya Razak, ya Rabbana, karuniakan kepada kami putra-putri yang soleh ya Allah, putra-putri yang senantiasa taat kepadamu ya Allah, meneladani sifat dan akhlak mulia Rasulmu ya Allah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anfa'uhum linnas, menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarga, untuk bangsa dan untuk agama. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami rizki yang halal dan thayyiban, rizki yang bisa mengantarkan dan semakin mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, ya Rabbana. Ampuni kami ya Allah jikalau kami tidak mampu dan belum bisa bersyukur atas segala nikmat yang Engkau karuniakan. Jangan hentikan dan tutup karunia-Mu jika kami tidak bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa bapak, ibu, ayah, bunda, umi, abi, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Bagi yang masih hidup, berikan panjang umur dalam ketaatan dan keberkahan, senantiasa ringan beribadah kepadamu ya Allah, ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu sekalian, sedikit nasihat buat pribadi saya, keluarga dan untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah ringankan langkah dan niat ibu-ibu untuk hadir di sini. Demi Allah, di sini ada banyak malaikat yang insya Allah mencatat segala niat dan amal baik ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Nur Kali SPDP yang sudah memberikan tausiahnya, dan insya Allah kita semua dapat memahami dan juga mengamalkannya, dan insya Allah kita semua dapat istiqomah terutama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Insyaallah amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi ibu yang sudah seperti kita berikan tadi, kita akan tutup taklim kita ini dengan hal yang namun sama-sama kita membaca alhamdulillah dulu untuk menyelesaikan kali kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf kalau ada yang terlambat dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya misalkan kepada Bu Ade untuk memimpin Al-Fatihah. Kita keliling aja ya Bu ke sini. Baik. Allahu
Ya